Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu pada muatan bahasa Indonesia di tema 4 berbagai pekerjaan subtema 3. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nilai keislaman pada materi hari ini adalah dalil tentang bekerja keras, yaitu pada surah At-Taubah ayat 105. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran, kalian dapat menyampaikan isi cerita dalam bentuk peta pikiran dengan baik. Pada hari ini, pelajaran kita adalah tentang unsur penting dalam cerita dalam bentuk peta pikiran. Kalian masih ingat tidak cerita penggembala kecil dan serigala? Pada subtema lalu, kita sudah mempelajari tentang inti cerita dan pesan moral atau amanat dalam cerita penggembala kecil dan serigala. Selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas unsur penting dalam cerita penggembala kecil dan serigala, yaitu judul, penokohan, latar, alur, dan pesan moral atau amanat. Namun, kali ini kita akan membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Jadi, ini adalah bentuk dari peta pikiran yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada peta pikiran ini ada terdapat judul, kemudian tokoh ini diisi dengan nama tokoh ya, kemudian sifat tokoh, ada juga latar tempat, ada awal cerita dan akhir cerita, dan juga pesan moral atau amanat. Nah, kita mulai ya, dimulai dari judul. Judulnya tentang penggembala kecil dan serigala. Kemudian tokohnya yang disebutkan pada cerita adalah Yusuf, warga desa, dan pemilik domba. Untuk sifat tokoh, kita harus melihat dari cerita pada penggembala kecil dan serigala tadi. Jadi Yusuf memiliki sifat yang usil. Untuk warga desa itu sifat mereka cepat tanggap karena mereka langsung mendatangi tempat Yusuf menggembala untuk mengecek apakah memang ada serigala atau tidak. Untuk pemilik domba, ada muncul di akhir cerita dengan sifat yang tegas. Karena pemilik domba ini akan memberikan hukuman kepada Yusuf karena dia telah menyebarkan berita yang tidak benar. Untuk latar tempat, ini disebutkan ada di sebuah pedesaan. Jika ada latar tempat yang lainnya, boleh kalian tambahkan lagi ya. Kita lanjut pada awal cerita dan juga akhir cerita. Awal cerita dan akhir cerita ini maksudnya adalah bagaimana alur dari cerita penggembala kecil dan serigala tadi. Di sini Ibu sebutkan bahwa di awal cerita itu Yusuf bosan dengan pekerjaannya menggembala domba, kemudian ia mendapatkan ide untuk menyebarkan berita ada serigala yang datang kepada warga di desa. Ini Ibu dapatkan dari inti cerita yang sudah kita buat kemarin. Dan untuk akhir ceritanya, warga tidak lagi percaya kepada omongan Yusuf. Pesan moral atau amanat sudah kita pelajari juga pada pelajaran pertemuan yang lalu. Nah, untuk cerita ini, pesan moralnya adalah jadilah anak yang jujur agar dipercayai oleh orang lain. Jika kalian memiliki jawaban yang lain, kalian boleh menambahkannya pada poin yang kedua. Alhamdulillah, itu tadi adalah pelajaran kita pada hari ini. Jika kita simpulkan, pelajaran kita pada hari ini adalah membahas tentang unsur penting dalam cerita yang kita buat dalam bentuk peta pikiran, yang memuat judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita dan akhir cerita, dan juga pesan moral atau amanat.
Itu tadi adalah pelajaran kita untuk hari ini. Sekarang silahkan kembali buka classroom kalian karena di sana sudah Ibu bagikan tugas yang harus kalian kerjakan. Ingat ya, baca petunjuk terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan tugas. Pesan Ibu untuk pelajaran hari ini adalah pastikan berita yang kita bagikan kepada orang lain adalah berita yang benar. Jangan sampai berita yang kita bagikan adalah berita bohong, karena itu dapat merugikan orang lain. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya pada Muatan Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.